78 tahun yang lalu Allah memberikan kepada kita semua kenikmatan, yaitu dengan kemerdekaan, dengan menyatakan diri bebas dari penjajahan. Dan nikmat kemerdekaan itu nikmat yang luar biasa besar. Bayangkan kalau kita hadir 78 tahun yang lalu sebagai orang yang mungkin berusia 20, 30, 40 tahun. Tangan kita tidak memegang yang namanya handphone, remote, memegang uang. Yang ada adalah kita pegang bambu runcing. Yang kita pegang adalah mungkin senjata api. Yang kita hadapi bukan perusahaan, klien, vendor. Yang kita hadapi adalah penjajah dan orang-orang yang mau merebut tanah air kita. Yang kita korbankan adalah darah, air mata, kesedihan berpisah dengan keluarga yang mungkin satu persatu ditembak oleh orang-orang yang berusaha mengambil tanah kita ini. Lalu kemudian Allah memberikan kepada kita semua kenikmatan dengan kemerdekaan. Makanya di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan ini. Pada alinea ketiga ini ada kata-kata atas berkat rahmat Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita dapatkan sekarang? Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman. Ini adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah selayaknya kita syukuri dengan apa-apa yang insya Allah akan saya sebutkan pada khutbah hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mengalami penjajahan itu bukan cuma kita saja. Di zaman dahulu ada penjajah mungkin yang paling terkenal sedunia, namanya Fir'aun. Yang dijajah namanya Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah penjajahan Fir'aun dan penindasan yang dia lakukan kepada Bani Israel ini dalam beberapa ayat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 49. Allah katakan wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Allah mengatakan, ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari pengikutnya Fir'aun yang menindas kalian, yang menimpakan kepada kalian siksaan-siksaan yang buruk. Bukan cuma itu, menyembelih putra-putra kalian meskipun mereka membiarkan hidup para wanita-wanita kalian, yang di dalam itu terdapat ujian yang besar dari Rabb kalian. Allah tegaskan kepada Bani Israel, kami selamatkan kalian, sama seperti yang kita alami beberapa puluh tahun yang lalu, di mana Allah menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang yang menindas. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya Al-A'raf ayat 137, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'ishun. Allah katakan, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik serta janji sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dan seterusnya jamaah yang dirahmati Allah. Terlalu panjang apabila kita ingin membahas bagaimana nikmat Allah kepada Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Allah dari penindasnya, yaitu Fir'aun. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, karena kita juga pernah mengalami yang sama. Meskipun aktornya ketika itu bukan kita. Kita baru hidup sekian tahun setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang Allah tuntut dari Bani Israel setelah Allah berikan kepada mereka kemerdekaan? Yang Allah tuntut, misalnya dalam surat Al-Baqarah 40, Allah bilang wa iyaya farhabun, dan seharusnya kepadaku saja kalian takut. Tapi orang-orang Bani Israel setelah itu tidak takut kepada Allah. Malah ada sebagian hukum-hukum Allah yang mereka tentang, yang mereka ganti-ganti. Yang kalau Nabi Musa berkata begini, mereka maunya begitu.
Kalau Nabi Musa bilang ini perintah Allah, mereka tanya-tanya dulu. Tapi bagaimana kalau begitu? Tapi kalau bagaimana begitu? Terlalu banyak ngelesnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyaya fattaqun dalam ayat berikutnya. Dan kepadaku saja harusnya kalian bertakwa. Orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah kemerdekaan ini ternyata tidak bertakwa. Yaitu para Bani Israel. Yang Allah katakan kepada mereka, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku untuk kalian menjalankan agama kalian, mengikuti aturan-aturanku. Nanti aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Ini kata Allah kepada mereka. Tapi mereka tidak memenuhi janji mereka kepada Allah. Malah mereka berbuat syirik dengan menjadikan anak sapi atau sapi betina sebagai sesembahan. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah mau kepada mereka, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Setelah kalian kuberi kemerdekaan, berimanlah kalian kepadaku, yaitu Al-Quran yang aku turunkan bersama kitab Taurat kepada kalian. Tapi ternyata mereka tidak beriman. Allah minta kepada Bani Israil ini, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukan kebenaran dan kebatilan. Jangan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian sudah mengetahuinya. Tapi ternyata mereka berusaha untuk menyembunyikan sebagian dari hukum-hukum Allah. Seperti hukum yang dinyatakan bahwa orang yang berzina itu dirajam. Mereka kalau baca Taurat, maka kalau ada ayat rajam ditutup pakai tangan. Padahal mereka tahu bahwa ada hukum demikian. Allah minta kepada mereka, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah minta kepada mereka, tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang ruku. Dan sebenarnya, jamaah yang dirahmati Allah, semua yang Allah minta, intinya adalah ketakwaan, tauhid, ketaatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita pun sebenarnya sama. Ketika kita diberikan oleh Allah kemerdekaan, sebenarnya Allah tidak minta apapun kepada kita. Allah nggak minta bayaran. Bayangkan Nabi SAW pernah berkata, seandainya kita semua dikumpulkan atau seluruh umat ini dikumpulkan dalam satu padang, kemudian masing-masing ditanya mau minta apa, lalu setiap dari yang dikumpulkan ini, semua dari kita dikumpulkan lalu berkata, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta itu. Yang satu minta rumah, yang satu minta mobil mewah, yang satu minta iPhone, yang satu minta begini dan begitu. Semuanya dikasih. Kata Nabi SAW, seberapa yang hilang dari Allah? Itu seperti engkau melihat ada satu batang jarum dimasukkan dalam lautan, kemudian diangkat. Nah, kamu lihat berapa kadar air yang nempel pada jarum itu. Sebegitu saja yang hilang dari Allah manakala kalian semua dikasih apa yang kalian minta. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak minta kepada kita untuk bayar kemerdekaan itu. Yang Allah minta dari kita setelah kita diberikan nikmat kemerdekaan, yang toh perjuangannya juga kita gak hadir waktu itu. Siapa dari kita yang kontribusi duitnya? Gak ada. Siapa dari kita yang hadir ketika itu nyumbang senjata? Gak ada. Kita memang belum hadir dan kita tinggal menikmati hasil perjuangan para pahlawan di zaman dahulu. Yang Allah minta kepada kita mentauhidkan Allah. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, ya ketika kita mentauhidkan Allah, Allah akan jaga agar senantiasa negeri ini diberikan oleh Allah keamanan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an." Allah katakan di surat An-Nur ayat 55, diganti oleh Allah dengan betul-betul diganti dari ketakutan menjadi keamanan. Tapi Allah berikan syarat, yaitu mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu artinya kemerdekaan dan keamanan itu sangat berhubungan dan punya kesinambungan dengan yang namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri ini banyak orang musyriknya, kalau di negeri ini banyak dukunnya, banyak pawang hujannya, maka yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian Allah mencabut nikmat kemerdekaan dan keamanan diganti dengan ketakutan dan penjajah baru datang ke sini. Maka kalau ada orang di negeri kita ini
Apalagi kalau dia public figure, apalagi kalau dia orang yang dikenal, itu harusnya kita bisa mengingkari. Entah pengingkarannya dengan baik dengan sebut nama bila memang pas forumnya, maupun tidak sebut nama tapi hanya menjelaskan keburukan dan kejelekan perilakunya. Seperti di negeri ini, kalau sudah datang peringatan-peringatan besar seperti 17 Agustus, sebagian orang justru menggunakan pawang-pawang hujan untuk bisa menahan hujan. Mereka bilang ini upacara pada pagi hari lancar karena tadi malam kita sudah panggil pawang hujan. Itu perbuatan syirik. Yang kita khawatir kalau ini dilestarikan, apalagi digunakan memang jasanya oleh para pemerintah, nanti yang kita khawatirkan adalah penjajah baru datang. Dan kita sudah lihat sebagian penjajah baru datang. Kita punya kekayaan alam yang mengelolanya bukan anak bangsa, tapi orang lain. Sedangkan anak bangsa hanya jadi penonton. Jemaah yang dirahmati Allah, yang diinginkan oleh Allah yang kedua dan ketiga adalah ketaatan dan ketakwaan. Kebanyakan kaum muslimin manakala datang 17 Agustus, yang mereka lakukan bukan ketakwaan dan ketaatan, melainkan sebaliknya. Mereka rayakan kemerdekaan yang sudah Allah kasih dengan kemungkaran. Diundang bidu wanita joget-joget di atas panggung. Dari mana itu panggungnya? Duitnya? Sumbangan masyarakat. Dibikin panggung yang ada di situ orang-orang memamerkan dadanya, panggulnya, pinggulnya, bokongnya, joget-joget sama Pak RT-nya, sama Pak Lurahnya dan semacam itu. Itu kemungkaran yang bisa jadi nanti Allah ganti. Nikmat kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita sengsara sendiri. Apakah kita tidak belajar dari sebagian negeri-negeri Arab di zaman dahulu, di zaman tahun 2011-2012? Yang secara beramai-ramai dalam 1 tahun 2 tahun hancur mereka negeri mereka satu persatu. Salah satunya adalah Suriah. Ketika Allah ganti kepada mereka pemimpin yang semakin merusak negeri mereka dan membunuh anak dan istri mereka serta mereka sendiri. Apa yang dilakukan kaum muslimin di zaman sekarang? Bukan cuma joget-joget dan dangdutan. Kadang-kadang misalnya mereka membuat perlombaan yang perlombaan itu mungkar. Seperti perlombaan menggunakan daster buat laki-laki lalu main bola. Ini haram. Karena Nabi SAW mengatakan la'anallahu ar-rijal yalbasuna thiyabal mar'ah wal mar'ata talbasu thiyabal rijal. Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la'anallahu mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat. Apa itu laknat? Dihilangkan rahmat, dijauhkan dari rahmat bagi laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Salah satunya laki-laki pakai daster. Maka ini perlombaan haram. Kita tidak sedang bicara hukum lomba anak-anak makan kerupuk. Nanti jangan juga kemudian di generasi lalu kemudian dikatakan, oh tadi khotib Jumatnya mengharamkan semua perlombaan. Tidak. Saya secara spesifik memberikan contoh. Laki-laki lomba bola pakai daster hukumnya haram dan itu termasuk di antara bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Termasuk juga tadi saya katakan mengundang bidu wanita berjoget-joget di panggung, memperlihatkan aurat-aurat mereka lalu kadang-kadang ditonton oleh anak-anak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Allah tuntut kepada kita ketaatan dan takwa. Lalu kadang-kadang kita balas nikmat Allah itu dengan yang semacam itu semua. Jemaah yang dirahmati Allah, di atas mimbar khutbah pada ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah sudah kasih. Caranya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan nikmat tersebut. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Dan yang ketiga adalah memberikan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan untuk tahun-tahun mendatang, maka jangan ada lagi di lingkungan-lingkungan kita sebagian panitia-panitia yang mengadakan misalnya acara-acara dalam rangka memperingati kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan haram yang saya sebutkan. Tapi tadi cuma 2 contohnya. Seandainya saya masih bisa ingat dan tidak mengingat waktu, maka kita bisa sebutkan lebih banyak lagi. Yang baru kemarin atau baru tadi pagi saya lihat ada perlombaan di mana perempuan-perempuan yang merupakan istri-istrinya dipajang di atas kursi satu persatu.
Lalu kemudian suami-suaminya disuruh lari untuk menangkap istrinya masing-masing. Sehingga akhirnya suami yang ini peluk istrinya yang itu. Istrinya yang situ digendong sama suami yang ini. Apa ini? Kita sudah mulai kehilangan akal sehat kita. Dengan kita mengatakan merdeka, ini adalah hari kemerdekaan kita. Tapi kita mengkufuri nikmat Allah dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama.